Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi. Suara apa? Apa? Itu. Baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'du, Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa ba'du. Jamaah musalla al-ikhwan yang semoga senantiasa Allah muliakan. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman dan Islam, kesehatan, kesempatan, waktu luang, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul dalam majelis pekanan kita. Semoga apa yang kita lakukan ini Allah ridhai, dan semoga menjadi pemberat timbangan kita, timbangan amal kebaikan kita yaumul hisab. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita akan melanjutkan materi fikih dari kitab Matan Abi Syuja'. Kemarin kita sudah menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan rukun salat. Rukun salat ya sudah kita baca semuanya. Sekali lagi saya ingatkan, rukun salat ini bersifat harus, tidak boleh tidak ada pada salat. Tentu rukun salat yang disebutkan di sini menurut pandangan dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab yang lain, mazhab Imam Ahmad, mazhab Imam Malik, mungkin ada beberapa perbedaan, tapi secara umum sama. Ada beberapa perbedaan, misalnya apakah takbir yang merupakan rukun hanya takbiratul ihram. Dalam mazhab Syafi'i takbiratul ihram saja. Dalam mazhab Imam Ahmad semua takbir. Takbir intiqal, takbir perpindahan itu rukun. Tapi mazhab Syafi'i tidak. Itu dimasukkannya ke sunnah. Dalam hal bacaan bismillah, apakah bismillah termasuk surat Al-Fatihah atau bukan? Maka di situ juga ada khilaf dengan mazhab Imam Ahmad. Tapi bismillah itu juga termasuk rukun menurut pandangan Imam Malik dan juga yang lainnya. Tentu ada hal-hal lainnya yang berkaitan dengan rukun, tapi secara umum sama. Ya, ini semua yang tadi yang sudah kita baca ini adalah rukun salat, yang mana seandainya dalam salat kita tidak terdapat hal-hal ini, maka salat kita tidak sah. Dan tidak bisa ditutup dengan sujud sahwi. Misalnya kita lupa dalam satu rakaat pertama, anggaplah kita lupa untuk duduk di antara dua sujud, atau lupa sujud dua kali, kan setiap rakaat ada dua sujud. Kita baru satu kali sujud kemudian langsung berdiri. Di rakaat kedua, setelah kita rukuk di rakaat kedua, kita ingat bahwasanya kita belum sujud di rakaat pertama, baru sujud pertama. Maka karena ini sudah masuk kepada rukun yang lain dan sudah banyak, ya sudah banyak, sudah melewati rukun apa? Al-Fatihah, sudah rukun ruku, sudah rukun takbir, pindah berdiri, ya. Maka rakaat kedua ini kita anggap rakaat pertama. Jadi rakaat pertama kita hilangkan sudah. Jadi kita menganggap ini rakaat pertama. Rakaat kedua ini rakaat pertama kita. Kalau ingat saat baru berdiri, maka kita masih bisa kembali.
karena belum kelewat banyak rukun. Maka rukun itu tidak bisa digugurkan dengan sujud sahwi. Beda dengan hal yang berkaitan dengan sunnah nanti yang akan kita bahas, dan juga hal berkaitan dengan hay'ah, sunnah muakkadah dan sunnah yang bukan muakkadah. Taib, itu nanti akan ada pembahasan lagi berkaitan dengan al-matruk minas shalah, yang tertinggal dalam salat, bagaimana menyikapinya. Itu nanti ada pembahasan khusus di sini. Taib. Dalam salat selanjutnya selain rukun ada juga yang disebut dengan sunnah-sunnah salat. Nah, ini yang akan kita bahas. Tentu tidak semuanya sepertinya. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Saya baca Arabnya. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain wa sunnanuha qabla ad-dukhuli fiha syai'an al-adhan wal iqamah wa ba'da ad-dukhuli fiha syai'an at-tashahhudul awwal wal qunutu fi subh wa fil witri wa fil nisfi tsani min syahri Ramadan. Baik, silakan artinya dibaca. Siapa? Wakilan? Sunnah-sunnah sebelum mengerjakan sholat ada dua, yaitu adzan dan iqamah. Nah, Sunnah-sunnah setelah mulai mengerjakan sholat juga ada dua, yaitu tasyahud awal dan tasyahud tasyahud awal dan membaca qunut pada sholat subuh, maupun pada sholat witir pada pertengahan bulan Ramadan. Baik. Sunnah-sunnah sholat. Ingat, kita sedang membahas sunnah sholat, bukan rukun. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, sunnah sholat itu ada dua. Ada sunnah disebut dengan sunnah muakkadah. Bahasa lainnya al-ab'ad. Dalam beberapa kitab disebut dengan sunnatul ab'ad. Disebut dengan sunnatul ab'ad supaya kita sebagai thalibul ilm mengetahui bahwasanya sunnah ini bukan sunnah biasa. Dia seolah-olah bagian penting sekali dalam sholat, tapi tidak derajatnya seperti rukun. Dia bagian penting dalam sholat, tapi derajatnya tidak seperti rukun. Ini ada dua bahasa yang digunakan. Kadang menggunakan istilah sunnah muakkadah, terkadang menggunakan sunnatul ab'ad. Sunnah ab'ad. Ab'ad itu bentuk jamak dari ba'dun. Ba'dun artinya apa? Sebagian atau bagian. Jadi ab'ad seolah-olah bagian-bagian sholat, dan itu penting, tapi tidak derajatnya seperti rukun. Nah, ini yang dibaca barusan itu adalah sunnah muakkadah dalam sholat. Sunnah muakkadah dalam sholat ada yang sebelum sholat dan ada yang saat melaksanakan sholat. Kalau yang berkaitan dengan sebelum sholat, kata beliau, sunnah sebelum melaksanakan sholat ada dua, yaitu adzan dan iqamah. Adzan dan iqamah tentu ada perbedaan pendapat ulama tentang hukumnya. Ada yang memandang sebagai sunnah, ada yang memandang sebagai fardu kifayah, bukan fardu ain ya. Kalau fardu ain nggak habis-habis orang adzan terus dari 24 jam ya. Fardu kifayah. Dalam madhab Syafi'i sendiri, para ulama dalam madhab Syafi'i, dalam madrasah Syafi'iyah itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah, dan ini pendapat yang mu'tamad. Yang mengatakan sebagai sunnah itu pendapat yang mu'tamad, bukan fardu kifayah. Nah, dan hal itu juga dianjurkan bagi yang sholat munfarid, bukan hanya sholat jamaah. Baik sholat munfarid itu juga dianjurkan adzan, anjurkan. Tapi kebanyakan yang diamalkan di sini, kalau sholat sendirian nggak azan, nggak qomat, langsung Allahu Akbar itu ya. Dan juga bahkan saat sholat jamaah itu tidak ada azan. Kalau sudah azan, tapi yang ada hanya langsung iqamat. Sebenarnya dianjurkan juga untuk azan, tapi yang nggak harus pakai speaker, karena azan itu apakah harus speakeran? Tidak. Tapi azan yang sangat dianjurkan adalah azan untuk memberitahu masuk waktu sholat. Tentu ini ada hadisnya, ya, dalam riwayat Imam Bukhari,
Ya. Nabi SAW bersabda kepada Abi Sa'id Al-Khudri, ya, inni araka tuhibbul badiyah. Aku melihatmu wahai Abu Sa'id itu suka di pedalaman, wal ghanam, dan bersama kambing dalam arti ngangon kambing. Fa idza kunta fi badiyatika, kalau kamu sedang di pelosok itu, au ghanamika, atau sedang mengangon kambingmu, fa adzanta lis-shalah, kemudian kamu azan untuk salat, farfa sautaka, angkatlah suaramu, bin nida, dengan panggilan azan itu, fa innahu la yasma'u, sesungguhnya tidak ada yang mendengar, mada sautil muadzin, ya, suara seorang muadzin, jinnun, baik dari bangsa jin, wala insun, atau manusia, wala syai'un, atau apapun itu yang mendengar suaramu, illa syahidalahu yaumal qiyamah, kecuali dia akan menjadi saksimu pada hari kiamat, bersaksi bahwasanya kamu telah melakukan adzan. Maka di sini Nabi mengatakan kalau kamu sedang ngangon kambing mau sholat, ya adzan. Kalau adzan ya suaranya dikerasin nggak apa-apa. Maka ini mungkin sunnah yang banyak kita tinggalkan. Kalau mau sholat ya adzan, ya nggak harus diangkat-angkat, karena kalau angkat suara pun bisa jadi dianggap aneh dan mengganggu orang. Ya, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wah, nah, ini tetap disunahkan baik di jamaah atau dalam munfarid atau sendirian. Tentu ini adalah madhab jadid, pendapat yang direvisi oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dahulunya berpendapat bahwasanya kalau sendirian itu tidak perlu adzan. Berarti memang ada khilaf antar para ulama. Kenapa? Karena adzan itu kalau melihat definisi bahasanya, al-adzan itu al-i'lam, pemberitahuan lidukhuli waqtis shalah, tentang masuknya waktu salat. Sedangkan waktu salat sudah lewat, anggaplah dia salat zuhurnya jam 1:30, lah adzan ngapain? Waktu salat sudah lewat. Tapi ini ada hadis yang lain. Saat Rasulullah SAW bersafar bersama para sahabatnya, kemudian hadis ini juga sahih. Ya, ketika itu beliau ya ketiduran bersama para sahabat. Bangun-bangun, ya diceritakan para sahabat, kecuali matahari telah terbit. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Kum ya Bilal fa'adzin." Bangunlah wahai Bilal dan azanlah. Berarti Nabi tetap menyuruh Bilal untuk azan padahal waktu sudah lewat. Maka ada perbedaan pendapat ulama. Azan itu sunnah untuk masuk waktu atau sunnah untuk melaksanakan sholat? Paham nggak? Azan itu sunnah untuk masuk waktu atau sunnah untuk melaksanakan sholat? Nah, ini ada khilaf. Ada yang mengatakan azan itu ya sunnah untuk memberitahu masuk waktu. Berarti kalau bukan waktunya masuk, artinya sudah lewat, ya nggak perlu azan. Ada yang mengatakan enggak, azan itu sunnah untuk sholatnya, dengan landasan dalil ketika Nabi memerintahkan Bilal tetap azan padahal sudah lewat waktu. Nah, maka ini ada khilaf. Maka la yungkir, tidak mengingkari. Kita kalau seandainya ada orang mau sholat terus azan dulu, terus nggak usah diingkari, karena ini adalah ranah khilaf yang terjadi di tengah-tengah para ulama. Thaib. Wayam bagi, dan hendaknya ayu adzina, orang yang azan, wa yuqim, atau yang qomat, qaiman, dalam kondisi berdiri. Hendaknya berdiri, mustaqbilal qiblah, dan menghadap ke arah qiblah. Tetapi falau tarakahuma, kalaupun tidak berdiri dan tidak menghadap kiblat, walaupun dia mampu melakukannya, sahha adzanuhu wa iqamatuhu, azan dan iqamahnya tetap sah. Lakin yukrah, tapi itu makruh. Wala yaqta'ul adzan bikalamin wala ghairuhu, dan tidak memutus adzan dengan ucapan yang lainnya atau aktivitas yang lain. Ya, kecuali atos, kecuali dia bersin atau batu atau yang semisalnya.
Wa yustahabbu, dan dianjurkan ayyakunal muadzinu mutatahhiran, dianjurkan seorang muadzin itu, ini berbicara tentang azannya, muadzinnya. Dianjurkan seorang muadzin itu azan mutatahhiran, dalam keadaan suci. Fa in adzana, kalau dia azan wa aqama, dan qomat, wa huwa muhditsun, dalam keadaan berhadas, au junub, bahkan junub, kuriha, makruh, tidak sampai haram. Wa yustahabbu, dan dianjurkan juga seorang muadzin ayyakuna sayyitan, suaranya keras, wa hasunas sauti, atau wa hasunas sautu, dan suaranya bagus, dianjurkan keras dan suaranya bagus. Wa ayyu'adzina ala maudhi'in 'alin, dan hendaknya azan di tempat yang tinggi. Ya, tentu ini sudah sudah tidak relevan di zaman sekarang. Kenapa? Karena zaman sekarang sudah suara itu sudah sampai kemana-mana dengan wasilah mikrofon ya. Nah, kalau dulu Bilal itu ya naik dulu ke atas, kemudian azan dengan suara yang keras. Baik. Dan tentu dalam bab azan ya dianjurkan yang melakukannya adalah laki-laki. Adapun iqamah dalam mazhab Syafi'i tidak harus laki-laki. Misalnya seorang wanita ingin sholat jamaah dengan suaminya. Suaminya yang qomat atau istrinya? Boleh suaminya, karena ngerangkap ya boleh. Boleh juga istri, karena qomat itu tidak disyaratkan harus laki-laki. Tentu dalam pandangan mazhab Syafi'i. Baik, bisa difahami ya, azan dan iqamah. Kemudian sunnah yang dianjurkan atau sunnah muakkadah saat melaksanakan sholat ada dua juga, kata beliau. Ya. Tentu sebelum kita masuk ke pembahasan sunnah sholat, kita juga perlu membahas berkaitan dengan azan ini kan dianjurkan menjawab azan. Dan ini penting ya, menjawab azan itu fadilahnya besar. Di antaranya Nabi SAW bersabda, maka syafaatku halal baginya. Ya, dia menjawab azan, kemudian menutup doa, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah wassalatul qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Ini penting dibaca ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, maka syafaatku baginya halal. Maka jangan meremehkan menjawab azan, dan menjawab azan bisa dengan dua cara. Bisa dengan setiap kalimat kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Misalnya saat muadzin azan kita sibuk menerima telepon atau apa, maka kita bisa menjawabnya sardan, langsung sekaligus. Ya, jadi misalnya sudah selesai azan, sudah kita seperti orang sedang azan, tapi niatnya menjawab azannya muadzin yang ketinggalan jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadu la ilaha illallah, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna rasulullah, syahadu anna rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kemudian Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah shalatul qamah. Ini juga boleh, bisa dilakukan. Ya, jadi bisa per kata, bisa digabung jadi satu dengan niat menjawab azan. Nah. Kemudian kata beliau, sunnah yang dianjurkan saat sholat ada dua. Ini yang dimaksud sunnah, karena sunnah tadi sudah kita jelaskan, sunnah dalam mazhab Syafi'i ada dua, sunnah muakkadah dan sunnah ghairu muakkadah. Sunnah muakkadah bedanya, kalau ditinggalkan dianjurkan sujud sahwi, baik sengaja atau tidak sengaja. Adapun sunnah yang bukan sunnah muakkadah, saat ditinggalkan tidak disunnahkan sujud sahwi. Nah, sunnah yang muakkadah itu hanya ada dua dalam mazhab Syafi'i, yaitu yang pertama tasyahud awal dan kunut
baik di sholat subuh atau sholat witir pada setengah kedua Ramadan. Ya, ini disunnahkan kunut. Baik. Tasyahud awal ini sunnah dalam mazhab Syafi'i. Sehingga kemarin sudah kita jelaskan, sekiranya seseorang lupa tasyahud awal dan sudah berdiri, maka dia tidak boleh kembali duduk. Kenapa? Karena dia sudah masuk pada rukun yang lain. Sedangkan duduk itu sunnah muakkadah, bukan bagian dari rukun. Dan sudah kita sampaikan juga hadisnya, saat Nabi SAW meninggalkan itu, Nabi menutupnya dengan sujud sahwi. Kemudian begitu juga dalam mazhab Syafi'i, ya ini perlu kita ketahui bahwasanya kunut subuh memang dalam mazhab Syafi'i itu statusnya sunnah muakkadah. Jadi sekiranya kita mendapati ya di masyarakat, di masjid-masjid yang senantiasa kunut subuh, tidak boleh disebut sebagai bid'ah. Bisa. Loh Ustaz, tapi ada ucapan seorang sahabat yang mengatakan, la ya bunai innahu muhdits. Jangan wahai anakku, itu adalah muhdits, itu adalah perkara bid'ah. Baik. Ucapan ini harus dikembalikan kepada ilmu usul fiqh. Karena cara memahami dalil itu lewat mana? Lewat usul fiqh. Enggak bisa sembarangan buka hadis kemudian difahami sendiri. Enggak, ada cara memahami hadis, memahami sesuatu yang dianggap dalil. Maka nanti akan dibahas apakah ucapan sahabat itu dalil atau bukan. Ucapan sahabat itu dalil atau bukan. Sumber dalil atau bukan. Dalam mazhab Syafi'i, ucapan sahabat itu bisa dimasukkan dalam daftar dalil dengan syarat. Syarat pertama, ya, ucapan sahabat itu mustahir, terkenal, muntasyir, menyebar. Jadi pendapat sahabat itu menyebar luas, bukan pendapat itu pendapat yang tidak menyebar di kalangan sahabat yang lain. Kedua, ucapan sahabat itu bukan dalam perkara-perkara yang berlandaskan akal, tapi pendapat sahabat itu sesuatu yang berkaitan dengan din. Nah, ini masih masuk nggak ini? Masih, karena ini berkaitan dengan din, karena mengkategorikan sebagai bid'ah. Yang ketiga, ucapan yang menyebar tadi dan ucapan yang berkaitan dengan din tadi tidak diselisihi sahabat lain. Tidak diselisihi sahabat lain. Kalau diselisihi sahabat lain, maka ucapan sahabat ini tidak bisa dijadikan dalil. Dalil itu dalam arti dimenangkan 100%, yang lain sah. Nah, disinilah yang tidak memenuhi syarat. Karena faktanya sahabat yang senantiasa kunut subuh itu juga ada. Ada ucapan ini tidak bisa menjadi hakim atas pilihan sahabat yang lain yang memilih untuk tetap kunut subuh. Dan kunut subuh, melazimi kunut subuh, itu bukan hanya dalam mazhab Syafi'i, juga dalam mazhab Imam Malik. Bagaimana? Apakah kita mau memaksakan harus bid'ah? Apakah bisa? Nggak bisa. Sama sekali tidak bisa. Kalau dia tetap ingin memaksakan dengan berpegangan kepada qaul sahabat, dia juga harus adil, megang qaul sahabat yang lain yang mengatakan kunut subuh dianjurkan. Gimana dong? Apakah dia harus menangkan yang ini nggak dimenangkan? Kan nggak bisa. Tentu ini juga berlandaskan hadis yang akan kita sampaikan di sini ya. Taib. Kenapa saya sampaikan? Ya karena mungkin ya sebagian dari kawan-kawan ada yang berpikir begitu dan mungkin dulu memahaminya begitu. Ya, ya kita nggak ada masalah toh merubah satu hal yang ternyata memang salah kan. Tidak masalah kita merubah pandangan kita yang ternyata dahulu keliru. Nah, Taib, dalilnya apa? Saya bacakan di sini. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, mazala Rasulullah yaqnutu fi subhi
Ya, hatta faraqad dunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Berkata Ibnu Shalah ini termasuk ulama ahli hadis yang menjadi rujukan hampir seluruh hufaz, seluruh ulama hadis yang derajatnya hafidh. Hafidh itu kemarin sudah kita sebutkan yang memiliki hafalan berapa hadis? Minimal 300.000 hadis. Itu baru disebut dia digelari sebagai al-hafidh. Dan ini ya yang disahihkan oleh Ibnu Shalah. Waqad hakama, dan telah menghukumi hadis ini dengan sahih ghairu wahidin minal huffaz, bukan hanya satu orang huffaz, banyak dari para huffazul hadis, yakni orang-orang yang memiliki derajat hafidh yang tadi minimal hafalannya 300.000. Kita tidak mengingkari riwayat ini ada yang mendhaifkan, tidak mengingkari ya, tapi tidak boleh diingkari juga para huffaz yang lain juga ada yang mensahihkan. Kemudian seandainya hadis ini dihukumi Syekh Albani sebagai hadis yang dhaif, apakah boleh kita menghukumi menjadikan perkataannya Syekh Albani ini hakim atas seluruh pendapat hufaz yang lain? Apakah boleh? Nggak bisa. Seandainya mau bercondong kepada pendapat Syekh Albani silahkan, tapi tidak boleh kita menafikan adanya para hufaz yang mengatakan hadis ini sahih. Nah, ini pembahasan agak berat ya, ilmu hadis ya, masuk ilmu hadis, tapi ini sebagai pengenalan saja. Tentu ini belum lebih mendalam, belum. Nah, minhum diantara al-hafidh itu al-Hakim, Imam al-Hakim, wal Baihaqi, dan juga Imam Baihaqi, wal Balkhi atau al-Bulkhi. Qala al-Baihaqi, berkata Imam Baihaqi, al-amalu bimuqtadahu, mengamalkan hadis ini anil khulafa'il arba'ah. Menurut beliau, mengamalkan hadis ini ya, konsekuensi dari mengamalkan hadis ini dilakukan oleh, menurut beliau, empat khalifah yang empat. Mengamalkan hadis itu siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nah, baik ya, maka ini menjadi landasan mazhab Syafi'i ya, memasukkannya dalam sunnah. Mazhab Syafi'i nggak mengatakan sebagai rukun, tidak ya, karena rukun terbatas. Ini disebut sebagai sunnah, tapi sunnahnya sunnah muakkadah, disetarakan dengan duduk tasyahud pertama. Kenapa? Karena duduk tasyahud pertama itu satu aktivitas khusus dan masuk bagian dalam sholat, tetapi bukan seperti sunnah yang lain. Dia masuk dalam bagian sholat, bukan rukun, tapi tidak seperti sunnah yang lain. Karena Nabi menutupnya dengan sujud sahwi. Berarti ini kan sunnahnya sunnah yang beda ini. Kalau rukun bisa nggak ditutup sujud sahwi? Tidak bisa. Untuk menutupinya nggak bisa. Maka kunut juga ini dianggap sebagai zikrun maksus. Zikir yang khusus, ya, yang dalam riwayat tadi senantiasa dilakukan Nabi, ya, sampai Nabi meninggal dunia. Maka ini zikir yang sifatnya khusus, sama seperti juga duduk yang sifatnya khusus tapi tidak rukun. Maka dimasukkan dalam kategori sunnah muakkadah. Ya, semoga bisa difahami. Ya, ini pembahasannya agak bahasanya bahasa usul ya. Nah, toib. Adapun doa yang dibaca, kemudian juga kunut dianjurkan dan sunnah muakkadah juga di setengah pada sholat witir taraweh ya, pada kita sholat setengah kedua Ramadan, pada sholat witirnya kita dianjurkan juga kunut di rakaat terakhir. Nah, dan ini juga ada hadis dalam riwayat Imam Nasa'i dan juga yang lainnya. Nah, jadi dianjurkan juga, dan ini juga pendapat jumhur ulama. Ya, kunut dilakukan pada witir di setengah kedua bulan Ramadan. Nah, di sini dilakukan nggak biasanya? Tidak. Nah, itu jumhur ulama. Makanya di Saudi juga di setengah kedua itu kunut. Ini jumhur ulama.
Mekah malah dari awal Dari awal Ramadan. dari awal Ramadan sahih. Kalau Hah? di Mekah tadi Hah? Setengahnya. Setengah kedua. Setengah 10 hari terakhir. 10 Dalam hadis banyak hadisnya 10 hari terakhir. Kami Mengajarkan kalau di awal Kalau dari awal kayaknya enggak, Pak. Karena dianjurkannya setengah kedua. Hah? Di Temboro? ya, waktu itu kan Ustaz siapa yang bawa anak itu kan, Nah, dia nanya kita, nah, kita kunut nggak? Kalau di sini enggak Ustaz. atau mungkin dia berpendapat kunut itu maaf, witir itu harus ada kunut. Kan ada pendapat ulama yang mengatakan begitu. Witir itu harus pakai kunut. Baik Ramadan, baik sholat tahajud itu harus pakai kunut. Tapi saya tidak ingat di pendapat mazhab apa. Kemungkinan berpegang pada pendapat itu. Jadi tidak terikat dengan waktu tertentu. Nah, baik. Adapun doanya yang sebenarnya doa kunut itu bebas. Yang penting di dalamnya ada sana, ada pujian, dan ada permohonan. Ya, tetapi yang dianjurkan adalah apa yang diajarkan Nabi SAW kepada cucu beliau. Nabi SAW mengatakan, kalau kamu kunut maka bacalah Allahumma hdini fi man hadait. Tentu kalau sendirian. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu ma walait tabarakta rabbana wa ta'alait. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i wa ghairuhum. Baik. Tetapi hadzal doa la yata'ayyan. Doa ini tidak harus, tapi tentu doa yang diajarkan Nabi adalah doa yang terbaik. Hatta sekiranya lau qanata, seandainya dia kunut bi ayatin dengan ayat dalam Al-Qur'an yang mengandung doa dengan tujuan kunut, maka itu sudah sah. Nah, bahkan seandainya anggaplah dia memegang mazhab Syafi'i dengan kuat misalnya. Kemudian dia ingin berkunut. Dia ingin berkunut subuh. Sedangkan imam tidak kunut subuh. Apa yang dia lakukan saat dia i'tidal? Dia cukup mengucapkan misalnya misalnya Allahumma ighfir lana ya Ghaffar misalnya. Allahumma ighfir lana ya Ghaffar. Itu sudah dihitung kunut walaupun enggak ngangkat tangan. Dia sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu Allahumma ighfir lana ya Ghaffar. Itu sudah dianggap sebagai kunut. Dan sekiranya dia ikut bersama imam yang tidak kunut, otomatis dia tidak kunut. Misalnya, atau dia tidak melakukan cara tadi, yaitu saat i'tidal setelah membaca Rabbana walakal hamd atau Rabbana lakal hamd atau Allahumma Rabbana walakal hamd, kemudian dia membaca Allahumma ighfir lana ya Ghaffar, dia nggak baca itu. Apakah dia dianjurkan sujud sahwi? Ini ada perbedaan pendapat ulama. Ya, menurut saya harus mengedepankan kelapangan hati, jangan sujud sahwi. Karena kalau dia setelah salam dia sujud sahwi, di samping menjadi imam juga menimbulkan fitnah. Sedangkan ulama fikih itu dalam pembahasan fikihnya selalu mengedepankan menjaga suasana kondusivitas kesatuan hati kaum muslimin. Seandainya dia pegang betul mazhab Syafi'i, karena sebagian kita dapati, saya bahkan pernah melihat langsung. Jadi setelah saat sholat subuh, imam salam, ya, dia sujud 2 kali, kemudian salam, karena imamnya tidak kunut subuh. Sebenarnya kalau itu difahami masyarakat bahwasanya kunut subuh itu masalah khilaf dan dianjurkan dalam mazhab Syafi'i sujud sahwi, dia boleh nggak melakukan itu? Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Tapi pendapat yang saya anggap lebih maslahat, lebih baik dia memilih pendapat yang mengatakan dia lebih baik mutabatul imam. Lebih baik dia ikut imam, sudah nggak usah kunut dan salam saja. Toh sujud sahwi itu rukun atau bukan? Bukan, sunnah. Sujud sahwi itu sunnah. Seandainya kita melakukan kesalahan dalam sholat yang bisa ditutup dengan sujud sahwi, kita tidak sujud sahwi, dosa atau tidak? Tidak dosa. Itu adalah bagian dari sunnah sholat. Sunnah dalam sholat.
Thayyib. Dan begitu juga kalau kita sholat di satu masjid yang kunut dan kita misalnya berpegang kepada pendapat yang tidak kunut, seperti itu pendapat Imam Ahmad, maka sebenarnya kalau kita tidak kunut menimbulkan kegaduhan, toh ini masalah khilaf yang sudah dibahas dari dulu. Bahas dari dulu, khilaf yang sudah dibahas dari dulu dan menimbulkan keributan, ya lebih baik kunut. Lebih baik kunut bersama imam. Ya. Tentu dengan catatan kalau dia punya pengetahuan ini. Kalau dia tidak punya pengetahuan ini biasanya enggak, bid'ah ini. Otomatis lebih baik saya tidak melakukan kebid'ahan. Dan ini muskilah. Imam Ahmad sendiri ketika bermakmum kepada gurunya Imam Syafi'i, ketika diminta menjadi imam di masjid ya, yang di sana bermadzhab Syafi'i, beliau kunut menghormati pendapat gurunya Imam Syafi'i. Nah, memang kita perlu banyak belajar tentang fikih ikhtilaf, fikih berbeda pendapat. Ini perlu kita pelajari supaya kita lebih berhati-hati dalam memvonis saudara muslim kita sendiri. Baik, barakallahu fiik, mungkin azan dulu. Baik, kita lanjutkan sedikit sebelum pertanyaan. Baik, wa yaqnutul imam bilafdzil jam'. Dan imam saat berkunut dia harus menggunakan lafaz-lafaz jamak. Tadi Allahumma hdini fiman hadait diganti Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait. Wa qina syarra ma qadait. Baik. Sebagian ulama ini dalam mazhab Malik ya, ketika menanggapi pandangan sebagian kaum muslimin yang mengkritik masalah kunut ini, beliau mengatakan, baik, mengapa mazhab yang tidak setuju dengan kunut subuh, ini pandangan dalam mazhab Malik, mengapa yang tidak setuju dengan kunut subuh dilakukan terus menerus, kenapa dia tidak kunut nazilah secara terus menerus? Mengapa demikian? Kenapa dituntut demikian? Karena Nabi SAW itu tentu hadis yang disepakati adalah hadis kunut nazilah. Ini disepakati seluruh mazhab. Dan kunut nazilah itu dilakukan saat kaum muslimin tertimpa musibah besar. Bukankah, kata beliau, ya, bukankah ya sejak zaman Khulafaur Rasyidin sampai hari ini umat Islam senantiasa tertimpa musibah-musibah yang besar dan tidak ada habisnya, ya kan? Bukankah tertimpa, misalnya anggaplah di era abad 20 inilah, kita bicara era abad 20, peperangan nggak ada habisnya. Peperangan di Afghanistan, peperangan di Irak, peperangan di Suriah, peperangan di Palestina, apalagi tidak ada habisnya. Pembantaian, kita mendengar informasi pembantaian terjadi di di Indonesia sendiri, ya kan? Peristiwa Ambon di Batam misalnya, atau di Bosnia dulu ya. Bukankah nggak ada habisnya? Kenapa tidak kunut? Senantiasa kunut nazilah. Karena memang tidak ada habisnya. Tapi ala kulli hal, ini beberapa pandangan ulama, dan dalam masalah ini saya berharap kita berlapang dada karena itu khilaf yang mu'tabar. Jangan dianggap yang berbicara adalah orang-orang yang tidak berilmu. Nah, ini hasya, naudzubillah. Apalagi sampai menuduh macam-macam. Taib. Dan Imam Nawawi mengatakan dalam kitabnya Al-Adhkar, dan juga para ulama yang lain, wasunnah, dan disunnahkan ayyarfa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya saat kunut, wala yamsah wajhahu, tetapi tidak menutup kunut subuh dengan mengusap wajah. Li'annahu la yathbut, karena itu tidak ada landasannya saat Nabi kunut di waktu-waktu salat, berdoa di waktu-waktu salat, yakni kunut maksudnya, kemudian Nabi mengusap wajah, lam yathbut. Wa qala al-Baihaqi,
Berkata Imam Baihaqi, wala yustahab mashus sadri. Begitu juga tidak dianjurkan mengusap dada. Pernah nggak lihat habis sunat kemudian usap-usap dada? La yustahab. Bila khilaf, tanpa perselisihan pendapat. Baik. Baik, inilah ya sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sholat, yakni sunnah yang ditekankan, sunnah muakkadah. Ada yang sebelum sholat, yakni adzan dan iqamah dengan pendetailan yang tadi sudah kita jelaskan, dan juga ada sunnah muakkadah yang dilakukan saat melaksanakan sholat, yakni dalam mazhab Syafi'i duduk tahiyat awal dan juga kunut subuh dan juga kunut saat sholat witir setengah kedua bulan Ramadan. Baik, barakallahu fikum. Inilah pembahasan kita hari ini. Selanjutnya jika ada pertanyaan, tafadhal masykurah. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita perhatikan hadis tentang kubur itu kenapa bentrok dengan hadis yang ini dengan hadis yang ini? Nah. Rasulullah terus menerus sampai wafat. Nah. Di sisi lain hadis yang lain tentang sahabat itu sholat bersama Abu Bakar, Umar, apakah sholat kunut? Mengatakan itu bid'ah, perkara yang baru. Berarti di zaman itu juga kan tidak, kalau kita lihat hadis itu kan kayaknya kan tidak ada kunut kan? Nah. Jamaah itu. Tapi itu kan bukan ucapan Rasul pertama. Itu kesimpulan sahabat, satu sahabat tadi yang melihat itu. Apakah sahabat berdusta? Enggak, bukan berdusta. Hati-hati ngomong gitu. Bukan berdusta. Apakah tidak ada kemungkinan dia sholat di belakang para khulafaur rasyidin ini? Sholatnya di beberapa waktu sholat saja, tidak terus menerus. Di kondisi yang lain yang mengatakan kunut terus sampai farokat dunia, ya itu dia juga pernah mendapati mereka kunut. Bukankah ada kemungkinan juga? Maksudnya kemungkinan-kemungkinan ini kan tidak tertutup. Mengapa menutup kemungkinan yang ada kemungkinannya? Kenapa kita harus menutup kemungkinan yang ada kemungkinannya? Kita nggak mengatakan berdusta, tetapi inilah kesimpulan akhirnya cara menyikapi ucapan sahabat. Ucapan sahabat itu kalau ada yang menyelisihi, sahabat lain yang menyelisihi, maka itu tidak bisa dijadikan landasan dalil yang memutus perbedaan pendapat. Maksudnya begitu. Apakah di tengah sahabat tidak ada perbedaan pendapat? Wah, banyak. Terus kenapa antum nggak mengatakan apakah sahabat ini dusta dengan sahabat yang lain? Maksud saya, mana yang lebih sahih, mana yang tidak? Kalau mana yang lebih sahih itu perkara rajih, itu kembali kepada kesimpulan ulama masing-masing. Enggak, ini yang rajih. Enggak, ini yang rajih. Itu kembali kepada permasalahan sama seperti masalah yang membatalkan wudu, apakah sentuhan bukan mahram itu membatalkan wudu? Sedangkan ada hadis yang dianggap sangat jelas Nabi sholat di hadapan Aisyah, kemudian saat Nabi ingin rukuk dan sujud, Nabi mengangkat kaki Aisyah. Itu kan ada kemungkinan banyak, ada kemungkinan pakai penghalang, ada kemungkinan tidak pakai penghalang. Kemudian karena ada kemungkinan ini, maka tidak boleh memenangkan satu kemungkinan atas kemungkinan yang lain. Paham nggak? Nggak boleh kita memaksakan, enggak. Kemungkinannya adalah Aisyah nggak pakai kain. Kenapa Anda memaksakan itu? Sedangkan ada kemungkinan bahwasanya Aisyah pakai kain. Karena dalam hadis itu nggak dijelaskan, Aisyah nggak mengatakan, Nabi pun nggak mengatakan saya mengangkatnya dan Aisyah tidak menggunakan kain di kakinya. Akhirnya pendapat ini secara cara memahami dalilnya akhirnya ada kaidah idza tatarraqal ihtimal batal istidlal. Kalau dalil itu ada kemungkinan maka istidlal dengan itu tidak kuat. Lebih baik pegangan kepada aslinya yaitu ayat aula mastumun nisa atau kalian bersentuhan. Maka lamasa dalam mazhab Syafi'i ya artikan sentuhan aja. Tidak perlu diartikan jima seperti pendapat Abu Hanifah. Enggak, itu maknanya jima karena ada hadis-hadis lain yang menunjukkan bahwasanya Nabi pernah bersentuhan dan tidak batal. Termasuk diantaranya dalil yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan yang lainnya, Rasulullah SAW ketika ingin ke masjid, Nabi mencium istrinya Aisyah. Kan sentuhan. Baik. Ini ada kemungkinan nggak? Ini nggak ada kemungkinan. Tapi hadis ini diperselisihkan kesahihannya. Jadi ulama ketika menyimpulkan, bukan berarti mereka sembarangan melewatkan hadis-hadis ini, melewatkan ucapan ini. Enggak dilewatkan itu. Makanya Ibnu Qayyim sendiri, Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin,
Beliau mengatakan wajibu dan wajib hukumnya ketika kita menemui pendapat ulama, ya, maka tidak menuduhnya sembarangan dalam menyimpulkan dalil, karena mereka tidak mungkin sembarangan dalam menyimpulkan dalil. Ulama yang benar-benar masyhur sebagai ulama, walaupun kita mungkin ada nggak sepakatnya, kita harus menganggapnya dia telah berhati-hati dalam menyimpulkan dalil. Ulama betul ya, bukan ulama yang diperselisihkan keulamaannya ya. Nah, jadi karena ada kaidah itu, karena ada perselisihan di tengah sahabat, ya, dan ini nggak bisa kita memaksakan ini yang kalau roji silahkan kita condong ke pendapat yang mana, saya anggap ini yang lebih roji lah. Nah, roji itu nisbi, roji itu sifatnya nisbi. Nisbi itu apa? Hah? Nisbi itu apa? Relatif. Rojih itu relatif. Rojih ya, dalam perselisihan itu relatif. Fulan mengatakan ini yang rojih, fulan yang lain mengatakan enggak, yang rojih ini. Dan ini termasuk ikhtilaf rahmah. Ini termasuk perbedaan yang sifatnya rahmat. Rahmat bagi umat. Ya, jika difahami dengan baik, karena ada juga yang menjadikan kunut ini sebagai identitas. Jadi kalau nggak kunut, bukan identitasnya, dan bahkan dia nggak mau sholat di masjid yang nggak ada, padahal apakah dia nggak paham kunut itu sebenarnya sunnah muakkadah, bukan rukun, ya, dan sholat tuh nggak batal kalau nggak kunut. Sepakat. Syafi'i pun mengatakan seandainya nggak kunut, sholat sah nggak? Sah. Cuma karena ada hadis ini, ya, dan hadis ini dianggap kuat, berpeganglah kepada hadis ini, dianjurkan kunut, bukan rukun. Jadi ini harus difahami dengan baik, ya. Nah, maka sudahlah, ya. Di situ memang siapa itu namanya sahabat yang mengatakan kepada ayahnya, la ya bunai innahu muhdats. Jangan ya anakku, itu adalah perkara yang muhdats, yang baru. Siapa namanya? Saya lupa ya. Dia bertanya kepada ayahnya yang seorang sahabat, kemudian dijawab demikian. Kenapa dia bertanya demikian? Berarti kan dia melihat amalan di masyarakat banyak yang mengamalkan kunut subuh. Kemudian dia tanya kepada ayahnya. Kemudian ayahnya mengatakan, jangan anakku, itu muhdats. Berarti dia melihat fakta di masyarakat yang senantiasa kunut. Apakah masyarakat yang banyak itu yang dia lihat, apakah tidak berlandaskan dalil? Apakah dia juga nggak ngikuti pendapatnya ulama? Apakah mereka buat-buat gitu saja? Kan juga nggak mungkin. Kecuali pendapat ini, yang masyhur ini, nggak diselisihi. Jadi ada sahabat mengucapkan satu pendapat yang tidak mungkin berlandaskan akal. Kemudian menyebar pendapat itu, dan tidak diselisih sahabat yang lain. Berarti ini dihukumi seperti ijma' sahabat. Tapi kalau ternyata sahabat berbeda, dalam memandang urusan ini, bahkan sahabat juga berbeda, apakah ketika ada sahabat mengatakan saya sholat di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali misalnya, saya tidak pernah kunut bersama mereka. Baik, ternyata faktanya sahabat berbeda. Apakah sahabat itu ya hanya Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali? Bukankah ada Abdullah bin Mas'ud? Bukankah ada Abdullah bin Umar? Bukankah Abdullah bin Abbas? Bukankah ada sahabat kibar yang lain? Ya. Jadi kalau memang perkara itu khilaf, ya sudah, apa masalahnya? Sudah, nggak usah kita memaksakan ini harus yang benar. Nah, dan ini ikhtilaf yang rahmah, sifatnya rahmat. Sama seperti misalnya kita dalam perkara air lah, air PDAM yang memang sudah najis, sudah rusak, diolah lagi menjadi bersih, najis ya, rusak. Dalam mazhab Syafi'i, air yang najis tidak bisa disucikan kecuali dengan cara mukatsarah, memperbanyak air sampai lebih 2 kula dan warnanya hilang. Memperbanyak, bukan menggunakan satu zat kemudian kotorannya ke bawah. Misalnya pakai kaporit gitu kan, kotorannya ke bawah, kemudian kotorannya dibersihkan. Jadi air najis itu nggak bisa disucikan dalam mazhab Syafi'i. Maka menggunakan air PDAM menurut mazhab Syafi'i, kalau memang itu sumbernya najis jelas ya, kemudian digunakan, itu nggak bisa dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab Imam Ahmad bisa. Kalau memang ada madah, ada unsur yang bisa menghilangkan perubahan pada air. Ini ikhtilaf rahmat.
Di kondisi darurat di sini, apakah kita harus pegangan mazhab Syafi'i kencang-kencang? Oh, repot, kita nggak bisa. Nah, ini nggak bisa. Bisa kita pakai mazhab Imam. Ini ikhtilaf rahmat. Atau ketika kita sedang umrah sama istri, misalnya, kalau istri nggak dipegangin bisa hilang karena padat. Sedangkan kalau pegangan kepada mazhab Syafi'i saat tawaf, ya, berarti kan nggak sah. Tapi kita bisa pindah ke mazhab yang lain karena terpaksa mengikuti pendapat Abu Hanifah, mengikuti pendapat Imam Malik, ya, dengan ukuran bersyahwat atau tidak bersyahwat. Ini ikhtilaf rahmah. Ini ikhtilaf yang sifatnya rahmah. Nah, barakallahu fikum. Ada lagi? Nah, Ini adzan tadi kan saya sering ya adzan lah ini. Itu dia harus suci dulu, berarti kita harus wudu dulu ya. Apa dalam keadaan tidak wudu terus kita langsung adzan. Sah, cuma makruh. Tadi kan sudah kita sebutkan, sah tapi makruh. Bahkan beliau menggunakan contoh ekstrim. Seandainya dia junub, bukan sekedar hadas, dia junub. Berarti kan junub hadasnya besar, bukan hadas yang kecil. Dia azannya sah, wa yukrah, tapi makruh hukumnya. Nah, sebaiknya wudu. Jadi kalimatnya sebaiknya, bukan harus. Sebaiknya wudu terlebih dahulu. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya awal dari kunut itu adalah waktu Nabi itu melaknat. Nah, Bi'ru Ma'unah, peristiwa Bi'ru Ma'unah. Nah. Kemudian Allah melarangnya kan, Allah melarang dan akhirnya Nabi mengganti yang baik-baik yang macam. Nah, dengan kondisi seperti ini, ya Di Palestina, nah. apa boleh melaknat itu kunut nazilah? Naam, kunut nazilah dianjurkan dilakukan. Sebenarnya kunut nazilah dianjurkan dilakukan sampai kapan? Sebenarnya baiknya itu sampai balaknya itu hilang. Balaknya itu hilang. Tapi tetap kunut nazilah ini juga hukumnya sunnah. Sunnah. Sampai balaknya hilang. Apakah boleh seminggu aja kemudian berhenti untuk mengajarkan masyarakat ada namanya kunut nazilah, dan itu bukan hanya di waktu subuh, tapi di setiap waktu sholat. Bahkan walaupun kita sholatnya sendirian, tidak berjamaah. Nah, tapi itu kembali kepada keputusan DKM kan gitu. DKM memberikan instruksi atau tidak. Jadi ya. Di Nabi melaknat itu kan dilarang sama Allah. Jadi apakah kita boleh gitu? Taib, melaknat itu ada perinciannya juga. Di antara para ulama ada terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan laknat hanya boleh pada sifat. Allahumma la'anil kafarata ahlil kitab. Ya Allah, laknatlah orang-orang kafir dari ahli kitab. Itu boleh. Karena yang dilaknat bukan person. Misalnya siapa sekarang Perdana Menterinya Israel tuh, Netanyahu ya. Ya boleh nggak? Allahumma la'an Netanyahu. Itu khilaf. Ada yang mengatakan boleh kalau memang dia sudah melakukan satu satu kejahatan yang sangat tidak pantas, sangat itu boleh melaknat person. Ada yang mengatakan enggak karena ada kemungkinan dia dapat hidayah. Tapi melaknat dengan sifat itu boleh disepakati ulama. Misalnya Allahumma la'an al-kafarata ahlul kitab, Allahumma la'an al-yahud. Yang dilaknat adalah sifat Yahudinya dan yang memeluk agama tersebut, tapi tidak secara person fulan al-Yahudi. Allahumma la'an, misalnya Allahumma la'an Netanyahu al-Yahud misalnya. Ini ada khilaf, boleh atau tidak ke person. Misalnya Bashar Assad yang melakukan kejahatan luar biasa di Suriah, Allahumma la'an Bashar misalnya. Boleh apa tidak, itu khilaf. Tapi kalau sifatnya itu sepakati boleh. Ya, disepakati boleh karena memang Allah melaknat juga. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Allah melaknat orang-orang kafir min bani Israil, dari bani Israel.
Berarti Allah melaknat sifat. Makanya sama, menghukumi kafir ya terhadap person itu berat. Misalnya kita nggak senang sama siapa, anggaplah sama Abu Janda gitu ya, nggak senang. Kemudian dasar Abu Janda kafir misalnya, boleh nggak? Nggak boleh, karena apa namanya, penyebutan kafir pada person itu berat. Tapi menghukumi perbuatannya boleh. Misalnya gini, ucapannya Abu Janda dalam videonya itu ucapan kekafiran. Loh, berarti orangnya kafir nggak? Nanti dulu, belum tentu. Tanya dulu, Anda mengucapkan itu tahu nggak? Ya kan? Anda mengucapkan itu dasarnya apa? Itu perlu diteliti. Nah, tapi kita boleh mengucapkan ucapannya dia saat di video fulan-fulan itu ucapan kekafiran. Apakah dianya otomatis kafir? Belum tentu. Nanti ada perinciannya. Perlu dirinci. Apakah dia tidak tahu? Apakah dia tahu? Apakah dia menghalalkan perbuatan itu atau tidak? Apakah dia terpaksa mengucapkan itu atau tidak? Karena kalau terpaksa kan tidak menjadi kafir. Seperti Ammar bin Yasir dipaksa untuk mengucapkan kekafiran dan dia mengucapkan itu. Lalu datang kepada Nabi menangis-nangis. Kemudian Nabi, kenapa wahai Ammar? Saya telah kafir setelah iman. Apa yang terjadi? Saya mengucapkan kalimat ini. Bagaimana hatimu? Nabi mengatakan, mutmain bil iman, tetap tenang, tetap yakin dengan keimanan. Kemudian turun ayat ya yang menjelaskan bahwasanya apa yang dilakukan Ammar bin Yasir itu bukan kekafiran karena dia terpaksa mengucapkan. Kali aja dia di bawah tekanan, kali aja ya, saya nggak tahu gitu ya. Saya nggak tahu. Nah, maka al-hukmu, menghukumi perbuatan itu lebih mudah daripada menghukumi person. Maka yang berhak menghukumi person siapa? Juga nggak sembarang orang. Yang menghukumi person itu, orang itu melakukan perbuatan meresahkan. Kalau dalam hukum syar'i dipanggil orang itu, diklarifikasi, maksud kamu apa? Gini, detail. Ternyata emang benar-benar ini orang parah gitu ya. Tobat kamu. Gak mau tobat, berarti dia bisa dijatuhi hukuman kafir. Maka nanti langsung dikeluarkan satu keputusan bahwasanya fulan murtad. Fulan telah murtad. Dia harus tobat. Gak tobat, boleh dibunuh kan itu kan? Nah, barakallahu fikum. Nah, siapa dulu? Posisi aja kan ada Wallahu alam, kalau ada berapa saya nggak menguasai semua pendapat ya. Saya nggak menguasai. Tetapi memang apakah dengan adanya mukabbir, adanya pembesar suara ini tetap dianjurkan hayyalas shalah ke kanan, hayyalal falah kiri. Apakah masih dianjurkan atau tidak? Itu ada khilaf. Ada yang mengatakan tetap dianjurkan, ada yang mengatakan sudah tidak dianjurkan, sebagaimana tidak dianjurkan lagi suara keras. Kenapa? Karena tujuan belok ke kanan dan belok ke kiri itu supaya suara menyebar, terdengar. Nah, tetapi seandainya dia tetap melakukan itu dengan mukabbir saut sebagai tujuan dengan tujuan kamalul ittiba', menyempurnakan, mengikuti anjuran Nabi, ya walaupun sudah ada mukabbir saut, maka pasti akan dihitung sebagai satu pahala. Nggak ada yang mengatakan bid'ah, nggak ada. Nggak ada yang mengatakan tetap azan pakai mikrofon dengan kanan kiri dianggap bid'ah, nggak ada. Nah, jadi seandainya dia melakukan itu dengan tujuan kamalul ittiba', kamalul mutaba'ah, menyempurnakan, mengikuti azan yang dianjurkan Nabi, maka itu suatu kebaikan yang besar. Nah, barakallahu fiik. Nah, sujud tilawah dalam sholat. Nah, ada sujud, ada tanda sujud. Nah, dianjurkan. Tapi baiknya imam ngasih tahu supaya makmumnya nggak gelagapan gitu. Imam ngasih tahu, nanti saya akan baca di rakaat pertama atau rakaat kedua saya akan baca ayat sajadah. Ya sudah sujud. Kemudian setelah sujud nanti
Ada atau tidak ya? Sepertinya ada penjelasan tentang sujud-sujud. Dan sujud tilawah sebenarnya caranya bukan seperti yang banyak kita lakukan sekarang. Ketika baca ayat ada sujud tilawahnya langsung sujud. Kalau dalam mazhab Syafi'i ada takbirnya juga. Allahu Akbar, ngadep kiblat juga harus, kemudian sujud, kemudian salam. Assalamualaikum. Ini dalam mazhab Syafi'i. Tapi yang sering kita lakukan baca Quran ada ayat sujudnya langsung sujud. Ya, langsung sujud, kemudian lanjut lagi baca tanpa dimulai dengan takbir. Kenapa? Harus takbir karena dalam mazhab Syafi'i sujud itu juga bagian dari sholat. Maka harus taharah juga. Makanya termasuk sujud tilawah, termasuk sujud syukur. Makanya sujud syukur yang dilakukan di lapangan bola dalam mazhab Syafi'i nggak sah itu. Yang selebrasi sujud itu nggak sah karena kelihatan auratnya, harus satrul aurah. Hukum sujudnya sama seperti sholat. Sholat harus satrul aurah dan harus suci. Kemungkinan dalam kondisi suci nggak mereka itu? Kemungkinan enggak. Kemungkinan besarnya enggak, ya. Nah, kemudian. Tapi untuk sebagai satu syiar bagaimana Ustaz? Allah alam, saya nggak tahu pandangan. Apakah itu ada pendapat yang mengatakan sujud syukur ya langsung sujud, nggak harus mengikuti syarat-syarat sholat? Karena sujud ini yang menjadi dasar mazhab Syafi'i. Sujud ini satu aktivitas yang termasuk paling sakral dalam sholat, betul nggak? Dalam ayat-ayat Al-Quran banyak perintah sujud maksudnya sholat. Wasjudu lillahi wa'budu, dan sujudlah kalian dan sembahlah Allah. Apakah cuma sujud doang? Apakah maksudnya sholat? Maksudnya sholat, tapi Allah menggunakan bagian dari sholat itu apa? Sujud. Karena termasuk yang paling sakral dalam sholat itu adalah sujud. Maka sujud-sujud yang disyariatkan ya mengikuti hukum sholat. Harus taharah, harus hadap kiblat, harus satrul aurat. Nah, itu dulu Pak. Saya mau menanyakan tentang orang yang sholat itu. Ya. Berimbang kepada yang masuk masbuk, kemudian menjadi imam yang taib. Sebenarnya apakah boleh mengadakan jamaah selain dari jamaah yang sudah ditegakkan? Kalau dalam mazhab Syafi'i harus dapat izin dari, kalau yang imam tuh nggak masalah, ada jamaah setelah dia jadi imam, ada jamaah yang lain, nggak ada masalah. Tapi hukum aslinya, kita bicara hukum asli saja, ini kan terlalu luas. Hukum aslinya, boleh nggak kita menjadikan orang lain sebagai imam kita? Boleh, nggak ada masalah. Ya. Bahkan imam, apakah disyaratkan niat menjadi imam? Apakah wajib dia berniat menjadi imam atau tidak? Tidak wajib. Yang wajib berniat itu makmum. Makmum ketika ingin menjadikan seseorang imam, dia harus berniat menjadikan fulan sebagai imam. Wajib niat bermakmum. Karena makmum itu aktivitas khusus, sedangkan imam bukan aktivitas khusus. Dia sholat aja. Orang-orang pada ngikutin dia, gitu kan? Tapi orang ngikut ke dia, dia harus niat bermakmum kepada imam. Jadi seandainya ada orang masbuk dan dijadikan imam, sah nggak ada masalah. Ya. Si imam apakah harus memperbarui niatnya? Saya sebagai imam boleh memperbarui, dia berarti dapat pahala jamaah lagi sama makmumnya. Tapi kalau nggak pasang pahala, ya sudah boleh juga, karena nggak disyaratkan bermakmum itu harus berimam itu harus niat. Dan juga tidak disyaratkan sholatnya harus sama. Yang satu sholat sunnah, yang satu juga harus sunnah. Yang satu fardu, yang satu juga fardu. Enggak. Seandainya yang dijadikan imam baru itu dia sholatnya sunnah, yang masbuk itu sholatnya fardu, sah, nggak ada masalah. Apakah saya harus menyesuaikan sholatnya dia? Enggak, sholat aja. Misalnya saya sholat 2 rakaat, yang makmum sholat 4 rakaat. 2 rakaat yang nggak usah ditambah jadi 4. Ya, karena ngikuti yang masbuk ini, enggak, 2 aja. Masalah kurang kamu lengkapi sendiri kan gitu kan. Nah, ya, itu nanti ada pembahasan khusus masalah imamah. Baik, gimana, cukup atau tadi terakhir ya? Satu ya? Terakhir? Sudah. Tentang arah kiblat. Nah, masjid yang dulu kan bangunnya itu arahnya ke barat dulu ya. Setelah teknologi ada, kita tahu ternyata itu
salah agak menyiram harusnya. Tapi ada sebagian masjid itu tetap ke arah sana, lurus ke barat itu nggak seperti ini kan. Kalau kita di rumah Baik. Kali dari kemarin diukur pas juga. Hah? Gimana? Diukur pas juga bu tidak dipertahankan. Gini. Sebenarnya dahulu ketika mereka buat masjid pasti sudah hati-hati memilih arah kiblat. Pasti, nggak mungkin orang bikin masjid musola sembarangan nentukan arah. Saya yakin itu. Nggak mungkin sembarangan naruh arah kiblat. Saya yakin. Kemudian berarti dia ijtihad. Dia pasti pakai cara di zamannya dan sudah dianggap tepat. Karena apakah harus benar-benar tepat lurus? Oh, itu nggak harus. Yang penting dia sudah berusaha. Ternyata kok ada melenceng-melenceng dikit. Yang penting nggak maksud untuk sengaja membelokkan arah kiblat. Tapi sebenarnya maka seharusnya apakah setelah itu saya cek lagi dan ada perubahan ternyata kurang pas, apakah harus diubah? Sebenarnya tidak harus. Tidak harus. Berpegang kepada ijtihad yang sebelumnya itu sudah cukup. Seperti masjid ini ternyata DKM memilih diubah lagi ijtihadnya, ya sudah nggak masalah juga. Kalau memang sudah hati-hati juga, yang penting ukurannya hati nggak sembarangan belokin gitu ya. Karena kadang masalah ini sama seperti Ka'bah itu Pak. Ka'bah itu ukuran aslinya itu sama Hijr Ismail. Hijr Ismail itu aslinya bagian dari dulu tuh diubah, diubah lagi, dimasukin lagi, dikeluarin lagi, dimasukin lagi. Setiap ganti pemimpin diubah itu Ka'bah dulu. Akhirnya dibuat keputusan dilarang lagi ngubah-ngubah. Sudah gini aja. Hah? Tidak segini ya. Karena itu ijtihad batalin ijtihad yang lain, batalin. Sudah nggak kelar-kelar itu kan. Termasuk ini. Nanti belum tentu suatu saat keturunan kita dengan musola ini dianggap wah ini nggak tepat nih, ini udah bener lurus nih, dilurusin lagi gitu kan. Baik. Ala kulli hal. Tapi tidak masalah selama memang sudah diukur. Ya, sudah hati-hati diukur dan coba mengikuti ijtihad yang benar dalam arah kiblat, sudah selesai. Seandainya diubah boleh, yang penting hati-hati. Tidak diubah juga boleh, dengan kita yakini bahwasanya orang dulu buat kiblat juga pasti pakai metode. Pasti pakai metode lah. Masa masjid kok nggak pakai metode? Kita suudzon banget sama orang zaman dulu berarti. Waduh, Nah, kalau terkait rukun sholat, kalau duduk istirahat itu termasuk cuman duduk istirahat termasuk tumak ninah. Ada tumak ninahnya atau tidak? Oh, duduk istirahat itu dalam arti mau pindah ke berdiri. Enggak, duduk istirahat itu sunnah. Duduk nanti ada pembahasannya. Itu bagian dari sunnah. Dia bukan harus tumak ninah. Jadi duduk istirahat, enggak duduk istirahat aja sah. Misalnya kita habis sujud, habis itu langsung berdiri tanpa duduk istirahat, itu tetap sah. Karena ini kategorinya adalah sunnah. Nanti ada dalam pembahasan selanjutnya insyaallah. Aktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.